Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'duh. Sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang cara bagaimana hubungan suami istri yang baik dan larangannya, dikutip dari kitab Fathul Izar. Sahabat subscriber yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari apapun. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan tentang pembahasan Fathul Izar. Perlu kalian ketahui apa itu Fathul Izar. Kitab Fathul Izar ialah kitab yang berisi edukasi pendidikan tentang cara hubungan suami istri, tata aturan, adab berhubungan. Sekali lagi saya jelaskan, tata aturan, adab berhubungan, posisi kenikmatan dan larangan, dan hari atau malam-malam yang diperbolehkan berhubungan suami istri sesuai dengan anjuran agama Islam. Dikutip dari kitab Fathul Izar, qala al-imam al-alim al-alamah Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti fi rahmatih. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti berkata dalam kitab Ar-Rahmah yang berisi, "I'lam annal jima'a la yasluhu illa inda hayajani syahwati ma'astidadil maniyih." Yang artinya, ketahuilah annal jima'ah la yasluhu, bahwa senggama itu tidak baik, illa inda hayajani syahwati, kecuali ketika memuncakkan birahinya, ma'astidadil maniyi, serta siapnya sperma. Fayanbaghi ayyuhrijahu fil hali kama yukhrijul fudlati radiati bil istifraghati kal mushilati. Yang artinya, maka ia hendaknya mengeluarkan sperma seketika, seperti ia mengeluarkan sisa kotoran dengan buang air besar seperti sakit perut. Kesimpulannya, barang siapa yang mengeluarkan sperma seketika dalam keadaan terburu-buru, itu sama halnya mengeluarkan kotoran atau buang air besar ketika sakit perut. Maka dari itu dianjurkan dalam kitab Fathul Izar, jangan terburu-buru untuk mengeluarkan kotoran atau mengeluarkan sperma. Itu masih belum kita bahas tentang cara bagaimana baiknya untuk melakukan hubungan suami istri. Kita lanjut. Fa inna fi habsihi inda dzalika dhararan 'aziman. Apabila seseorang itu menahan sperma atau memuncakkan seketika, tidak kuat, maksudnya tidak kuat menahan birahinya, itu bisa menyebabkan bahaya yang besar. Ini dikutip dari kitab Fathul Izar dalam kaidah fa inna fi habsihi inda dzalika dhararan aziman. Karena dengan menahan sperma ketika memuncakkan birahi dapat menyebabkan bahaya yang besar. Wal muksirih minal jima'i la yakhfa haramuhu syari'an wa qillati qawatihi wa zuhuri syaibi fihi. Apabila seseorang kebanyakan melakukan senggama, pastilah orang tersebut cepat menua, lemah tenaganya, dan tumbuhnya uban. Walil jima'i kaifiyati wa hiya an tastalqiya mar'atu ala zuhuriha. Bersenggama itu ada cara, yaitu hendaknya istri diterlentangkan terlebih
dahulu. Wa ya'luha ar-rajulu mula'abatih khafifatih minadh-dhammi wa taqbilih wa nahwi dzalik. Dan suami berada di atasnya serasa melakukan cumbuan ringan berupa berdekap, mencium dan lain sebagainya. Itu permulaan untuk melakukan hubungan suami istri yang baik. Hatta idza hadarat sahwatuhu aulaja wa taharraka, sampai ketika istri bangkit birahinya. Terus maka suami diperbolehkan menggesek-gesekkan zakarnya terlebih dahulu sebelum memasukkan ke tempatnya yang halal. Kemudian setelah digesek-gesekkan barulah dilanjutkan untuk memasukkan zakarnya seorang laki-laki kepada seorang istri. Fa idza sabul maniyyu fala yanzi'u bal yasbiru sa'atan ma'adhammil jayyidi laha. Setelah kita memasukkan zakarnya seorang laki-laki, fa idza sabbal maniyyu, sampai saat suami sudah ejakulasi, fala yanzi'ah, maka jangan terburu-buru mencabutnya. Bal yasbiru sa'atan ma'adhammid jayyidilaha, melainkan sabar beberapa saat disertai dekapan baik kepada seorang istri. Fa idza sakana jismuhu sukunan 'aziman naza'ah wa mala 'ala yaminihi hina naz'i. Baru setelah kita berdekapan kepada seorang istri, barulah setelah tubuh suami sudah tenang, maka diperbolehkan untuk mencabutnya zakar seorang laki-laki. Ketika itu juga barulah dianjurkan ala yaminihi hina naz'i, ketika mau turun diperbolehkan untuk turun ke arah kanan. Tujuan apa untuk turun ke arah kanan? Tujuannya faqad dzakaru anna dzalika mimma yakunu bihil waladu dzakarah. Ulama menerangkan bahwa tindakan demikian merupakan penyebab anak akan menjadi anak laki-laki. Nah, kalau ingin menjadi anak perempuan, itu kebalikan dari posisi turunnya seorang laki-laki. Kalau kita turun ke arah kanan, maka insya Allah akan dikaruniai anak laki-laki. Kalau ingin dikaruniai anak perempuan, maka dianjurkan untuk turun dari ke arah kanan. Begitu. Wa yamsahani farjahuma bihirqataini nadhifataini lirrajuli wahidatan walil mar'ati wahidatan. Dan keduanya setelah kita turun, setelah kita melakukan hubungan suami istri, maka dianjurkan keduanya antara laki-laki dan perempuan mengelap alat kelaminnya masing-masing dengan 2 kain. Untuk suami dianjurkan menggunakan lap 1 dan istri juga lap yang lain. Tujuannya untuk apa? Wala yamsahani bihirqatin wahidatin fa inna dzalika yurisul karahati. Jangan sampai keduanya menggunakan 1 kain. Apa penyebabnya? Fa inna dzalika yurisul harakati, karena hal itu dapat memicu pertengkaran. Kalau menggunakan 1 kain digunakan untuk mengelap si laki-laki dengan isi perempuan menggunakan 1 alat,
satu satu lap, maka itu memicu pertengkaran. Wa ahsanul jima'ah ma ya'tibuhu nasyata utibu nafsin wa baqi syahwatin. Bersenggama yang paling baik adalah senggama yang diiringi dengan sifat agresif, kerelaan hati dan masing-masing maksudnya disertai iringan sifat agresif. Apabila seseorang itu melakukan hubungan suami istri dalam keadaan tidak fit, maka jauhilah, jangan dipaksakan. Nantinya keturunannya itu akan memicu ketidakbaikan seorang anak. Nanti kejelasannya di episode selanjutnya. Wa syarruhu ma yukibuhu raqdatan wa dhiqu nafsin wa mautu a'dha'in wa ghasiyanun wa ba'du syakhsin al-mankuhin fa in kana mahbuban. Dan senggama yang paling jelek adalah, apa kata saya barusan? Senggama yang paling jelek adalah senggama yang diiringi gemetar, gelisah, terburu-buru. Wa mautu a'da'in, anggota badan terasa mati, jangan dipaksakan. Wa ghasyanun, dan pingsan. Wa bu'du syahsil mankuhin, dan marahnya seorang yang dinikahi. Ketika istri dalam keadaan marah, jangan dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri. Apa penyebabnya? Fa in kana mahbuban, penyebabnya akan kecintaan kita akan terburai-burai. Demikianlah keterangan sekilas tentang kitab Fathul Izar. Apabila teman-teman subscriber suka pada video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kecil ini. Semoga bermanfaat bagi para penikmat atau para subscriber yang dirahmati Allah. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.